Keburu habis, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Siang Bu Guru, Selamat siang. alhamdulillah baik. Mohon Baik, maaf ini, sehat. mohon maaf, Bu Guru tidak bisa on kamera karena laptopnya sedang error. Wah, nggak bisa lihat cantiknya Bu Guru dong. Aduh, bahaya nih, Nggak nanti bisa lihat. terpesona kalau lihat. Apa? Ya, Ya, kita mulai nggih pelajaran pada hari ini. Pelajaran pada hari ini yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Anak-anak ada yang tahu ada berapa hukum nun mati dan tanwin? 5 Bu. Ayo Mbak Umi, coba sebutkan. Idhar, idgham biguna, idgham Ya, bilaguna, iklab sama ikfa Bu. ya pintar sekali Mbak Umi. Tepuk tangan untuk Mbak Umi. Yeay, terima kasih. Ya, hukum nun mati dan tanwin itu ada 5. Yang pertama, idhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, iklab, dan ikhfa. Yang pertama, idhar halki. Pengertiannya adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana contoh bacaan idhar halki? Saya Bu, Iya, ayo Mbak Ira, coba bagaimana ya, penyebutan bacaan yang benar. nun sukun ketemu huruf H, eh, minhum. Ya, jadi kalau bacaan idhar itu dilafalkan dengan jelas, tidak boleh berdengung, tidak boleh juga apa namanya ya, suaranya tidak boleh gerenyem istilahnya ya, harus jelas. Apa itu Min gerenyeng Bu? Gerenyem itu kayak gimana? Suaranya itu tidak jelas. Jadi antara suara nun dengan kho itu kayak misal min khaufin kayak gitu tidak boleh. Harus jelas antara nun dan kho-nya. Min khaufin. Jelas ya anak-anak paham? Oke, paham Bu. Terus Paham yang Bu. yang nomor 2 yaitu idgham bihuna. Idgham bihuna adalah hukum tajwid di mana bunyi nun mati atau tanwin dileburkan ke huruf sesudahnya dengan disertai dengungan. Kalau idgham bihuna itu biasanya ditandai dengan adanya tasdid di huruf depannya. Contohnya mayyaqulu. Jadi dimasukkan ke huruf depannya dengan berdengung. Mayyaqulu lahabi wa tab. Yang ketiga, idgham billahuna. Idgham billahuna adalah hukum tajwid yaitu di mana nun mati atau tanwin dileburkan atau dimasukkan ke huruf setelahnya dengan tidak berdengung. Jadi sama saja ya, ini sama saja seperti idgham billahuna, tandanya itu disertai tasdid di huruf depannya. Cuman yang ini itu tidak berdengung ya anak-anak. Langsung ke huruf depan. La ilam ya tahi, tidak antara nun dan lam itu tidak dibaca berdengung. Kalau idgham bihuna kan tadi berdengung ya. Mayyaqulu. Kalau yang idgham bilahuna itu la ilam, tidak didengungkan. Paham? Paham Bu. Yang keempat itu iklab. Iklab adalah hukum tajwid untuk mengganti bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim saat bertemu dengan huruf ba. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara nun mati atau tanwinnya diganti menjadi huruf mim. Coba Bu Hida ini kemana? Mbak Hida kemana ya? Mbak Hida. Izin ke kamar mandi, Bu. Oh iya Mau pipis boleh. dulu. Coba Mbak Lisa disebutkan bagaimana cara membaca hukum bacaan iklab, Mbak Lisa. Ya, sebentar Bu Guru.
Ya, Dari tadi ngobrol terus itu Mbak Lisa itu, Bu, sama temannya. iya Mbak Lisa ini tidak boleh mengobrol terus ya, sedang pelajaran. Ya, Bu Ayo, Guru, maaf. ya, ayo Ini coba. sebentar contohnya saya Ya, bacakan. Mim, Mbak, di. Seperti itu, Bu Guru. iya betul sekali. Jadi kalau Ya. ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, itu suaranya itu diganti mim. Suara nun mati atau tanwinnya tapi dengan berdengung ya Bu, dengan berdengung. Mim ba di. Ya, baik, Bu Guru. Terus yang terakhir ada ikhfa hakiki, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Coba Mbak Ira sebutkan apa saja huruf ikhfa hakiki. Ta, sa, jim, dal, zal, ro. Bukan. Zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof. Nah, kalau cara membaca hukum bacaan ikhfa hakiki yaitu dengan samar-samar. Samar-samar antara suara nun dan ta. Itu dibacanya berdengung atau samar-samar. Contohnya antum. Jadi dengung tapi suaranya itu seperti antara suara nun dan ta di antara keduanya. Antum. Coba Mas Taufik. Mas Taufik kemana ini? Apakah tidur di kelas? Ya Bu, ya Bu. Coba Mas Taufik tolong diberi contohnya membaca bacaan ikhfa hakiki. Kutubun qayyimah. Ya, sudah paham anak-anak? Bu. Iya, betul. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang mau bertanya tentang kelima hukum bacaan ini? Tidak, Bu. Ya, tolong nanti anak-anak mengerjakan PR ya, mencari contoh dari 5 hukum bacaan ini. Nanti dikumpulkan di pelajaran selanjutnya. Baik Bu. Kesimpulannya pada pelajaran hari ini yaitu nun mati dan tanwin adalah salah satu hukum tajwid yang sangat penting dalam membaca Al-Quran. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 5, yaitu idhar, idgham bihunah, idgham bilahunah, iklab, dan ikhfa. Setiap hukum memiliki huruf dan cara baca yang berbeda. Dan cara menerapkan hukum nun mati atau tanwin yang benar akan membuat bacaan Al-Quran lebih fasih, tartil, dan sesuai kaidah tajwid. Dengan memahami dan mempraktikkan hukum nun mati dan tanwin, kita dapat menjaga keaslian bacaan Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pelajaran ini, nanti anak-anak kalau membaca Al-Quran tolong diterapkan bacaannya ya. Ya, Bu Guru. Ya Bu, Ya. baik Bu. Baik, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.